Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasihnudin Duru dari Fakultas Usuluddin, kelas Usuluddin C. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas presentasi UAS mata kuliah Ulumul Quran dengan judul penjelasan lafaz umum dan lafaz khusus. Lafaz umum dan lafaz khusus menjelaskan tentang pengertian, perbedaan, dan penerapan. Lafaz umum dan lafaz khusus dalam kajian bahasa Arab dan usul fiqh, pemahaman terhadap keduanya sangatlah penting dalam menafsirkan teks-teks syariat yang benar dan akurat secara cepat. Pengertian lafaz umum dan lafaz khusus dalam usul fiqh. Lafaz dalam Al-Quran dan hadis dapat dikategorikan berdasarkan cakupan maknanya. Dua kategori utama adalah lafaz umum dan lafaz khusus. Yang pertama adalah lafaz umum. Lafaz umum adalah kata atau frasa yang menunjukkan makna yang mencakup seluruh individu atau anggota dari suatu kelompok tanpa ada batasan tertentu. Kata-kata ini bersifat menyeluruh dan tidak membatasi jumlah atau jenis individu yang dimaksud. Adapun tanda-tanda lafaz umum ialah lafaz umum dalam bahasa Arab biasanya dapat dikenali dengan adanya alat-alat keumumannya, yaitu seperti satu, isim mausul atau kata sambung yang menunjukkan keumuman seperti alladzi, allati, dan alladzina. Seperti contohnya dalam Al-Quran itu adalah alladzina hum lizzakati fa'ilun, yang artinya dan orang-orang yang menunaikan zakat. Nah, kata-kata alladzina di sini yang artinya orang-orang yang itu mencakup semua orang yang telah menunaikan zakat. Jadi bukan secara individu, namun ini adalah umum bagi semua yang menunaikan zakat. Adapun yang kedua yaitu adalah isim nakirah dalam konteks nafi atau peniadaan atau larangan. Jika kata benda nakirah tanpa alif lam digunakan dalam kalimat negatif atau larangan, maka maknanya menjadi umum. Seperti contoh dalam Al-Quranul Karim, fala tazlimu fihinna anfusakum. Artinya, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu sendiri dalam bulan-bulan itu. Kata anfusakum atau yang artinya dirimu sendiri dalam larangan ini mencakup semua orang, bukan cuma satu orang atau dua orang, namun ini tanpa pengecualian, ini untuk semua orang. Jadi siapa yang membaca kata ini maka itu artinya bukan individu namun mencakup semua orang. Yang ketiga yaitu adalah sigat al-umum, kata yang menunjukkan keumuman secara eksplisit, seperti kullu yang artinya setiap atau seluruh, jami yang artinya adalah semua, sairun yang artinya adalah seluruh. Adapun contoh dalam Al-Quran itu adalah Allahu khaliqu kulli syai', yang artinya adalah Allah adalah pencipta segala sesuatu. Nah, kata kulli syai' di sini adalah segala sesuatu, menunjukkan keumuman bahwa semua yang ada diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang ada di bumi ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang keempat itu adalah jamak muzakkar salim yang disandarkan kepada nakirah. Seperti contoh al-muslimin, kaum muslimin, al-mu'minin, kaum orang-orang yang beriman. Jika bentuk jamak ini digunakan dalam kalimat perintah atau berita, maka kata tadi al-muslimin, al-mu'minin cakupannya bersifat umum, seperti yang kita sering dengar atau di masjid kan sering kita dengar seperti ya masyarul muslimin, ya masyarul mu'minin. Itu bukan cuma untuk suatu kelompok atau individu, namun itu bercakupan umum. Jadi itu bersifat bercakupan umum. Yang kedua itu adalah lafaz khusus.
Lafaz khusus adalah kata atau frasa yang menunjukkan makna yang terbatas pada individu atau kelompok tertentu, sehingga tidak mencakup semua yang mungkin termasuk dalam kategori tersebut. Dan ini adalah kebalikan dari lafaz umum tadi. Kalau lafaz umum itu adalah tanpa terbatas suatu kelompok atau individu, namun ini adalah terbatas pada individu atau kelompok. Adapun ciri-ciri lafaz khusus ialah satu, penyebutan secara spesifik. Contohnya nama individu atau kelompok tertentu. Seperti Muhammad Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Lafaz khusus karena hanya merujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ini adalah kata yang cuman satu individu saja, tidak ada keumumannya. Yang kedua itu adalah kata benda yang memiliki batasan tertentu, seperti dalam ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, yang artinya wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini adalah bersifat khusus karena hanya untuk orang-orang beriman, karena lafaz alladzina amanu hanya merujuk kepada orang-orang beriman saja, bukan seluruh manusia. Beda dengan lafaz umum. Adapun ciri-ciri yang ketiga itu adalah penyebutan satu individu atau satu objek. Contohnya seperti innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim, yang artinya sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh sebagai keluarga Ibrahim alaihissalam. Nama-nama yang disebutkan Adam, Nuh, dan Ibrahim adalah lafaz khusus karena merujuk kepada orang-orang tertentu saja. Jadi tidak bersifat umum dan hanya bersifat khusus saja. Adapun selanjutnya itu adalah perbedaan dan hubungan lafaz umum dan lafaz khusus. Yang pertama itu adalah perbedaan antara lafaz umum dan lafaz khusus. Aspek lafaz umum dan lafaz khusus cakupannya luas, mencakup banyak individu atau kelompok terbatas pada individu atau kelompok tertentu. Seperti kata kullu yang artinya setiap, jami' yang artinya semua, alladzina yang artinya orang-orang yang. Adapun nama individu atau kelompok tertentu seperti contoh dalam Al-Qur'anul Karim, innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim, itu Allah memilih Adam, Nuh sebagai keluarga Ibrahim. Atau contohnya seperti Allahu khaliq kulli syai', yaitu Allah menciptakan segala sesuatu. Adapun yang kedua itu adalah hubungan antara lafaz umum dan lafaz khusus. Terkadang dalam Al-Quran dan hadis lafaz umum dan lafaz khusus bisa digabungkan dalam satu ayat atau hadis. Lafaz khusus sering digunakan untuk memberikan takyid atau pembatasan terhadap lafaz umum. Contoh pengkhususan atau taknisnya misalnya dalam ayat walladzina hum lizzakati fa'ilun. Lafaz alladzina orang-orang yang bersifat umum tetapi dipersempit dengan frasa lizzakati fa'ilun, yaitu cuma yang memegang zakat aja. Jadi tidak semua manusia, sehingga hanya mencakup orang-orang yang benar-benar mengeluarkan zakat. Nah, dijelaskan lagi bahwa lizzakati fa'ilun itu cuma orang-orang yang benar-benar menunaikan zakat. Jadi selain yang tidak menunaikan zakat maka tidak termasuk dari lizzakati fa'ilun. Yang terakhir itu adalah kesimpulan. Kesimpulan yang pertama itu adalah lafaz umum. Lafaz umum adalah kata yang cakupannya luas, mencakup banyak individu tanpa batasan, seperti setiap, semua, atau segala sesuatu. Adapun kesimpulan yang kedua itu adalah lafaz khusus. Lafaz khusus adalah kata yang cakupannya terbatas hanya pada individu atau suatu kelompok tertentu. Dalam ilmu ushul fiqh, memahami lafaz umum dan lafaz khusus sangat penting karena berpengaruh dalam memahami hukum Islam dan
bagaimana suatu aturan diterapkan kepada individu atau kelompok tertentu. Sekian presentasi yang saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ya gua bagian lu ya.